wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kabarnya hari ini sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, Bu Guru juga hari ini sehat. Sebagai generasi yang cinta agama, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Ibu absen dulu namanya ya. Anggi, Hadir. Arif, Cantika, Hadir. Dina, Hadir. Denis, Hadir. Ihsan, Hadir. Nailatus Saidah, Hadir. Zahratus Sita. Baik anak-anakku, pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, sekarang Bu Guru ingin tahu apa itu makanan sehat. Coba kelompok yang di sana. Makanan yang mengandung protein. Iya, pintar. Apa itu makanan sehat, Dina? Yang mengandung vitamin. Mengandung vitamin, pintar. Coba yang lain temannya. Baik untuk tubuh. Baik untuk tubuh, iya pintar semua. Berarti kalian sudah belajar di rumah. Nah, pada hari ini akan belajar tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat, ya anak-anakku. Nah, pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, ya. Coba perhatikan, ya. Tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa lihat di atas itu ya, di PowerPoint itu. Ada 4 tujuan pembelajaran. Ya, kalian bisa lihat semuanya? Kalian semua gambar yang ada di PowerPoint, perhatikan semuanya. Kemudian ada juga di buku cetak kalian di halaman 83, ya. Kalian bisa memperhatikan gambar itu, ya. Sudah kalian perhatikan semua? Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Sakit perut. Apa lagi? Apa yang sedang anak tersebut lakukan? Memakan sosis bakar. Apa jajan yang diberi oleh anak pada gambar menurutmu sehat? Tidak. Ya, coba perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Anak-anakku semuanya, apa yang terjadi jika kita sering memakan makanan yang tidak sehat? Akan terjadi gangguan pencernaan. Iya, pintar. Perhatikan, kalian baca tentang teks tersebut, ya. Sekarang kelompok 1, Denis, Cantika, baca. Teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makan yang maksimal untuk tubuh kita. Pernah merasakan sakit gigi. Wah, aku betul-betul bisa makan saat itu. Perut terasa melihat karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik
memotong dan mengerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Yang kedua, tenggorokan. Kemudian yang ketiga, esofagus. Yang keempat, lambung. Yang kelima, usus halus. Yang keenam, usus besar. Yang ketujuh, rektum. Yang kedelapan, ya, itulah organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia itu juga masing-masing itu mempunyai fungsi bagi tubuh kita, ya. Ada fungsinya masing-masing, ya. Yang pertama itu mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan, ya. Jadi mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna, ya, dan dibantu dengan air liur. Yang kedua, kerongkongan, yaitu menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Kemudian lambung. Lambung adalah organ yang berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan, ya. Yang kalian tadi sudah baca teks yang ada di dalam buku kalian, silakan kalian mengidentifikasi, ya, apa saja yang ada dalam bacaan tersebut. Silakan kalian lihat kembali buku kalian masing-masing. Kemudian kalian mengidentifikasi. Iya, coba Bu Guru tanya dulu siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Siapa saja yang ada dalam buku cerita yang di dalam buku kalian itu? Siapa? Rani. Siapa lagi? Siti, Dayu. Siapa lagi? Iya, Siti, Dayu dan Lani, ya. Nah, teks tersebut itu menceritakan tentang apa? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Apa lagi? Gangguan pencernaan. Nah, apakah hal ini ada yang pernah terjadi sama kalian? Saya, Bu. Iya, kenapa? Iya. Saya pernah mengalami sakit perut sebab memakan makanan yang pedis dan memakan jajanan yang kurang sehat. Nah, itu juga termasuk penyakit gangguan pencernaan, ya. Jadi kalian itu harus menjaga organ pencernaan kalian dengan baik. Caranya bagaimana? Memberi makanan yang sehat. Iya, makan makanan yang sehat. Kemudian apa lagi? Memakan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi. Kemudian makan yang teratur, ya. Jadi makanan yang teratur itu juga menjaga pencernaan pada organ pencernaan manusia. Ada beberapa penyakit yang akan ditimbulkan jika organ pencernaan kita itu terganggu. Yang pertama itu ada penyakit MA, ya. Seperti tadi yang terjadi pada temanmu Dina, ya, karena dia habis memakan makanan yang pedis, yang terlalu kecut atau mungkin terlambat makan, ya. Kemudian bisa menimbulkan sakit asam lambung, ya. Asam lambung tadi, ya, karena terlalu banyak makan yang kecut-kecut misalnya, ya. Kemudian diare, sembelit, ya, ambeien,
ya. Diare tahu diare? Iya, pintar. Nah, bagaimana cara solusinya untuk mengatasi hal seperti itu? Kalian itu harus banyak mengkonsumsi air putih, kemudian banyak makan yang mengandung serat yang tinggi, ya. Itu adalah untuk cara mengatasi penyakit yang terjadi pada organ pencernaan manusia. Kemudian dengan cara rajin berolahraga, rajin dan teratur berolahraga seperti yang biasa kalian lakukan di sekolah, ya. Kan LKPD yang guru tadi sudah bagikan, ya. Kalian silakan kerjakan, ya. LKPD yang guru sudah kerjakan, yang sudah bagikan tadi, silakan dikerjakan. Iya, waktunya sudah habis. Terakhir untuk mengerjakan LKPD, ya. Sekarang tugas kalian adalah merancang iklan, ya. Merancang iklan dengan beberapa aturan. Jika kamu mendapat kesempatan membuat iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan, obat apakah yang akan kalian iklankan? Jadi kalian merancang iklan, ya, merancang iklan. Kemudian apa kelebihannya obat yang kalian rancang? Ya, jadi kalian nanti membuat iklan obat tentang mengatasi pencernaan, ya, gangguan pada pencernaan. Kemudian yang membuat iklan harus menarik, ya. Jadi kalau kita membuat iklan itu harus menarik. Bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya iklan itu supaya orang tertarik membeli obat kita, ya. Silakan kalian kerja membuat iklan, ya. Satu kelompok, seberkelompok aja, ya. Perhatikan di depan yang ada di PowerPoint adalah ada organ pencernaan manusia, ya. Kalian bisa mengamati gambar itu, ya. Kemudian apa yang kalian bisa lihat dari organ pencernaan manusia, ya. Silakan kalian perhatikan. Kemudian di dalam organ pencernaan manusia itu, ya, ada kosakatanya. Kosakata apa saja yang ada di dalam organ pencernaan manusia, ya. Jadi kalian silakan mencatat apa saja yang ada, kosakata yang ada dalam organ pencernaan manusia. Ayo kerjakan. Tulis, ya, di buku kalian masing-masing. Kemudian kalian membuat diagram organ pencernaan manusia, ya.
diagram organ pencernaan. Setelah kalian mengerjakan secara kelompok tadi, membuat diagram, sekarang tiba saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Ya, akan dimulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kalian. Silakan maju ke depan. Satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita yang berupa diagram organ pencernaan. Di bagian sebelah sini terdapat mulut. Mulut gunanya untuk mengunyah makanan yang dibantu dengan gigi dan air liur. Kemudian turun melalui tenggorokan. Dan dari tenggorokan turun ke lambung. Gunanya lambung untuk menyimpan makanan yang masuk, memproses makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan ke usus halus. Dari usus halus, makanan dibawa ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral dari sisa makanan diserap oleh usus besar menjadi padat. Usus besar, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dikeluarkan melalui anus. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan maju ke depan untuk kelompok 2. Untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang dari mulut Gunanya untuk mengunyah makanan yang dibantu dengan gigi dan air liur. Kemudian turun melalui tenggorokan. dari tenggorokan di bawah ke lambung. Dan untuk menyimpan makanan yang masuk, memproses makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan ke usus halus. Dibawa ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral dari sisa makanan oleh usus besar. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dikeluarkan melalui anus. Sekian dari kami dari kelompok 2. Ya, di sini kelompok 1 ya, ini kelompok 1 kerjasamanya bagus ya, lengkap di antara teman satu kelompoknya. Kemudian percaya dirinya bagus, ada kelemahannya satu orang, jadi ya ini kurang percaya diri ya. Kemudian untuk tanggung jawabnya kalian ya
kalian kurang. Ya. Di sini yang maksimal percaya dirinya yaitu Ihsan, ya, dengan Sita. Kemudian untuk tanggung jawabnya belum maksimal untuk secara keseluruhannya, ya. Jadi kalian bisa, guru sudah tahu mana di antara kelompok 1 dan kelompok 2 yang maksimal dalam melakukan kerja kelompok ini, ya. Jadi kalian bisa memperbandingkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hari ini adalah kelompok 1 nilainya yang tertinggi. Kalian telah mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian dan kalian sudah mengetahui hasil dari kerja diskusi kalian. Nah, kalian tadi suruh membuat apa? Iklan, ya, menyusun iklan. Nah, sekarang waktunya kalian mendemonstrasikan iklan yang kalian sudah susun bersama kelompok kalian masing-masing. Karena tadi yang maju duluan kelompok 1 untuk mendemonstrasikan iklan, yang maju duluan adalah kelompok 2, ya. Kelompok 2 dipersilakan untuk mendemonstrasikan. Capeknya ini, capek habis libur lah, panas lagi. Kenapa kok kalau Mas? Main bola kok. Oh, kebetulan sekali Sa. Aku punya minuman yang enak dan sehat bagi tubuh dan pencernaan. Wah, boleh tuh. Ini Sa. Apa ini? Ada banyak sekali manfaatnya, diantaranya mengurangi racun di tubuh. Selain itu, mencegah infeksi dan bagus pencernaan, khususnya usus. Oh. Wah, segarnya. Minum Yakult setiap hari. Dapatkan di toko terdekat Anda. Kalian sudah melihat hasil dari kerja kelompok 2. Nah, sekarang kalian beri apel dulu untuk teman-teman kalian. Nah, sekarang selanjutnya adalah kelompok 2 yang akan mempresentasikan. Ya, kelompok 1 silakan. Kamu kenapa, Den? Sakit perut. Makan yang tidak benar membuat perut terasa jadi tidak enak. Tidak bawa PSP ya? Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 sachet Rivotril alami atas penyebab sakit perut hingga terpotong. Minta beli. Obat PSP di warung terdekat Anda. Selanjutnya guru akan merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini, ya, yaitu tentang pencernaan, ya, organ pencernaan pada manusia, ya. Pencernaan itu masing-masing mempunyai fungsi, ya. Coba kalau alat pencernaan itu apa saja dan fungsinya sebutkan. Coba siapa? Mulut. Fungsinya untuk apa? Mengenyam makanan secara mekanik serta dibantu oleh gigi dan air ludah. Iya, air liur, ya. Jadi pencernaan makanan yang dibantu oleh gigi dan air liur. Kemudian apa lagi? Kerongkongan. Gunanya untuk apa fungsinya? Menerima proses menelan dalam kerongkongan yang disebut peristaltik, mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Iya, apa lagi yang lain? Lambung, iya. Fungsinya untuk apa lambung? Untuk menyimpan makanan yang masuk, memproses makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan ke usus halus. Iya, yang lain apa lagi selanjutnya? Usus halus. Gunanya atau fungsinya untuk apa? Proses pencernaan di dalamnya terjadi proses penyerapan nutrisi dari makanan ke dalam tubuh dengan bantuan enzim. Iya, bagus. Selanjutnya, Usus besar. Di usus Iya. besar, air dan mineral dari sisa makanan diserap oleh usus besar menjadi padat. iya. Selanjutnya
lagi. Rektum fungsinya mengirim tinja dari usus besar mengirim ke anus. Iya, terus kemudian apa lagi yang terakhir? Anus fungsinya saluran keluarnya tinja. Iya, pintar semua, berarti kalian sudah memperhatikan apa yang kalian sudah pelajari. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, yang pertama kita tadi sudah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia, ya. Organ pencernaan pada manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, ya. Nah, kemudian kalian juga sudah mengetahui fungsi-fungsi dari organ tubuh, organ pencernaan pada manusia, ya. Untuk hari ini pembelajarannya Ibu yakin kalian sudah mengerti, ya. Jadi itu pembelajaran hari ini tentang organ pencernaan pada manusia. Kemudian kalian juga tadi sudah membuat iklan, ya. Sudah membuat iklan dan kalian sudah mendemonstrasikan iklan yang kalian rancang dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Dan kemudian dan juga kalian sudah mengetahui hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing, ya. Yang tadi adalah kelompok 1 nilainya tertinggi, ya, dibanding dengan kelompok yang lain. Makanya kelompok yang lain harus lebih giat lagi belajar supaya bisa mencapai nilai yang maksimal, ya. Kalian ini akan mengisi evaluasi, ya. Jadi kalian menjawab dengan hati-hati, ya, dibaca soalnya dengan baik. Kemudian jangan lupa menulis namanya. Baca dulu soalnya dengan baik. Jangan lupa menuliskan namanya.
Sudah ditulis namanya? Semuanya ini ibu guru sudah periksa ya, masih ada beberapa temanmu yang nilainya masih kurang, jadi kalian ibu guru harapkan lebih giat lagi belajar ya. Pembelajaran hari ini sampai di sini, dan untuk pembelajaran ke depan yaitu kita masih tetap belajar di subtema 3 ya, tema 3 subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran 3 yang ada di buku kalian itu pada halaman 89 ya. Jadi kalian bisa mempelajari di rumah ya. Bu guru harapkan kalian sudah memahami materinya ya. Nanti ada hal-hal yang belum dimengerti, kalian bisa menanyakannya kepada guru ya. Baiklah anakku, sebelum mengakhiri pelajaran kita akan berdoa dulu. Doa pada hari ini dipimpin oleh anak Tika. Siap, Dek. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selesai. Tadi anak Tika sudah memimpin teman-temannya. Baiklah anak-anakku, walaupun kalian belajar dalam keadaan COVID-19 ya, kalian tetap semangat ya, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan cara apa anak-anakku? Yang pertama menggunakan masker, kemudian yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan ya. Tetap semangat dan tetap melakukan pembelajaran walaupun tidak setiap hari ke sekolah ya. Semangat, tetap semangat ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.